Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi tentang progres proyek 3, di mana kami mengembangkan aplikasi pengajuan beasiswa. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari diri saya sendiri. Nama saya Dafal Gifari dengan 3 digit NIM akhir 038, dan dengan rekan saya Daifar Raditya Pradipa dengan 3 digit NIM akhir 039, dan dengan 3 rekan lainnya, yaitu ada M. Raihan Pratama, R. Muhammad Farel Walid Imtiaz, dan Tresnadi Fatur Ramdan. Baik, selanjutnya di sini langsung saja ke agendanya. Di sini kita akan membahas 6 agenda utama, yaitu deskripsi, model bisnis, requirement, progress, implementasi dan pengujian, dan yang terakhir adalah permasalahan. Langsung saja ke deskripsi aplikasi. Jadi apa sih aplikasi pengajuan beasiswa ini? Jadi aplikasi ini tuh merupakan sebuah platform digital yang dirancang untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses informasi beasiswa dan melakukan pengajuan secara online. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pengelolaan pengajuan yang memungkinkan tim penilai beasiswa untuk menyeleksi dan memproses pengajuan secara cepat dan efisien. Lalu, aplikasi ini juga memiliki fitur notifikasi. Dan dengan adanya notifikasi otomatis ini, mahasiswa akan menerima informasi terkait status pengajuan mereka secara real time, sehingga proses pengajuan menjadi lebih transparan dan mudah diikuti. Selanjutnya, untuk modal bisnisnya sendiri, pertama-tama nantinya mahasiswa akan mengajukan formulir pengajuan beasiswa dan mengirim dokumen-dokumen yang diperlukan. Selanjutnya akan dilakukan review. Yang pertama oleh staf kemahasiswaan, selanjutnya akan direview oleh ketua jurusan, dan yang ketiga akan dilanjutkan direview oleh koordinator layanan eksternal. Nah, dari ketiga reviewer ini nantinya akan menghasilkan 3 status utama, yaitu direvisi, diterima, ataupun ditolak. Nah, selanjutnya setelah direview oleh ketiga reviewer ini, akan dilanjutkan proses persetujuan oleh Wakil Direktur 3 atau Wakil Direktur Kemahasiswaan. Setelah disetujui, maka akan dilanjutkan ke proses pencairan beasiswa. Nah, dari bisnis model yang tadi dapat kita simpulkan ada 5 pengguna. Yang pertama ada mahasiswa, selanjutnya staf kemahasiswaan, lalu ketua jurusan, lalu ada koordinator layanan eksternal, dan yang terakhir adalah Wakil Direktur. Selanjutnya untuk requirement aplikasi sendiri, yang pertama aplikasi dapat menampilkan daftar beasiswa yang tersedia, lalu dapat menambahkan beasiswa baru untuk ditampilkan, maupun menampilkan detail dari beasiswa seperti deskripsi, penyedia, dan dokumen persyaratannya. Selanjutnya dapat menerima pengajuan beasiswa dari mahasiswa, dapat menampung lebih dari 1 dokumen bergantung pada persyaratan yang diperlukan pada beasiswa yang diajukan. Selanjutnya harus bisa memverifikasi dokumen pengajuan secara bertahap, memberikan notifikasi kepada mahasiswa terkait status pengajuannya. Selanjutnya menampilkan riwayat pengajuan beasiswa bagi mahasiswa. Selanjutnya menyediakan fitur pencarian dan filter beasiswa. Selanjutnya menampilkan estimasi waktu pada proses verifikasi dokumen dengan fitur timer, dan harus mendukung autentifikasi. Selanjutnya, aplikasi juga harus dapat menghasilkan laporan status pengajuan beasiswa yang telah diajukan untuk mahasiswa seperti diajukan, perlu direvisi, tidak disetujui, dan disetujui. Selanjutnya, aplikasi dapat menampilkan data seperti statistik pengajuan yang meliputi jumlah pengajuan per hari, per bulan, dan per tahun, dan jumlah pengajuan yang diterima dan ditolak. Selanjutnya, aplikasi juga harus memiliki fitur pengaturan untuk mengatur preferensi notifikasi dan juga profil. Aplikasi juga harus dapat menjaga keamanan dokumen yang dikirim, dan terakhir, aplikasi harus responsif pada platform desktop maupun mobile. Selanjutnya di sini ada business rules. Yang pertama, setiap beasiswa harus memiliki kriteria kelayakan yang jelas dan mematuhi kebijakan Polban. Selanjutnya, pengajuan memiliki batas waktu, di mana batas waktu ini akan ditentukan oleh staf mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa wajib mencantumkan dokumen asli yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, dan juga wajib melengkapi semua dokumen sebelum dapat mengajukan beasiswa. Selanjutnya, setiap mahasiswa hanya bisa mengajukan 1 beasiswa untuk setiap jenis beasiswa dalam satu periode yang sama. Dan selanjutnya ada pengajuan dapat berubah ke salah satu dari 4 status, yaitu diajukan, perlu direvisi, tidak disetujui, dan disetujui. Selanjutnya, beasiswa hanya dapat ditambahkan oleh admin khusus yang memiliki hak khusus, yaitu staf mahasiswa. Selanjutnya, beasiswa tidak bisa diajukan setelah deadline pengajuan berakhir, dan jika dokumen pada tahap verifikasi tertentu verifikasi tertentu ditolak atau diminta revisi, maka pengajuan tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya, pengajuan beasiswa yang melewati batas waktu akan otomatis dianggap ditolak. Dan yang terakhir adalah verifikasi dokumen harus dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari staf kemahasiswaan, ketua jurusan, koordinator layanan eksternal, dan terakhir oleh wakil direktur 3. Nah, dari bisnis requirement tadi dapat kita simpulkan ada 6 fitur aplikasi yang akan kita buat, yaitu pertama ada list beasiswa,
Selanjutnya pengajuan beasiswa, lalu ada tracking progress, dashboard, autentikasi pengguna, dan notifikasi. Selanjutnya untuk progres akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas progres dari pengembangan web yang sedang kami buat. Pertama di sini adalah perencanaan dan juga realisasi dari setiap agenda yang telah kami susun, di mana di sini kami tampilkan dalam bentuk timeline, di mana kami mulai untuk perencanaan itu pada tanggal 4 September, yang di mana untuk agendanya sendiri di sini kami akan menetapkan teknologi apa yang akan kami gunakan, pembuatan desain wireframe, perancangan database, dan juga pembuatan desain user interface aplikasi. Dan untuk selebihnya sendiri adalah implementasi screen dan juga logic system untuk masing-masing screen, serta testing untuk setiap screen-nya. Lalu bagaimana untuk realisasinya? Untuk realisasinya sendiri sini terjadi beberapa perubahan. Salah satunya itu untuk perancangan database, yang dimana sebelumnya kami merencanakan untuk perancangan database ini sendiri bisa selesai dalam kurun waktu 1 minggu. Namun di kelompok kami diinformasikan bahwa untuk proyek ini sendiri akan menggunakan skema database atau model database yang telah ada sebelumnya, sehingga kami hanya perlu untuk memodifikasi model database tersebut. Namun dikarenakan terjadi perubahan lagi, di mana kelompok kami diinformasikan untuk membuat model database dari scratch ataupun dari awal, sehingga terjadi perubahan waktu realisasi untuk agenda perancangan database. Kemudian untuk beberapa realisasi implementasi screen dan juga logic system juga terjadi beberapa perubahan waktu realisasi, yang dimana terjadi percepatan waktu realisasi untuk implementasi screen dan logic system detail beasiswa, list beasiswa, tambah beasiswa, autentikasi pengguna, dan juga untuk delete beasiswa. Selanjutnya di sini terdapat perancangan screen atau UI dari beberapa screen dari web kami. Yang pertama ada dashboard, yang dimana untuk dashboard sendiri ini terdiri dari 2 dashboard, yaitu dashboard untuk mahasiswanya dan juga dashboard untuk reviewernya, yang terdiri dari staf kemahasiswaan, koordinator, WD3, dan juga ketua jurusan. Berikutnya ada screen list beasiswa, screen detail beasiswa, screen form tambah beasiswa, screen form pengajuan beasiswa, dan juga screen tracking beasiswa. Berikutnya juga terdapat screen detail tracking beasiswa, screen login, dan juga untuk komponen notifikasi. Berikutnya ini ada ERD dari proyek yang kami sedang kembangkan, di mana untuk ERD sendiri kelompok kami ini belum finalisasi, karena setelah melakukan wawancara dengan WD3 pada minggu sebelumnya terjadi beberapa perubahan alur bisnis dan juga flow aplikasi yang sehingga untuk ERD ini sendiri akan terjadi perubahan. Berikutnya langsung saja ke implementasi dan pengujian dari web yang telah sedang kami kembangkan. Pertama di sini kita akan mulai dari demo untuk proses login, di mana untuk proses login sendiri kita memiliki rules untuk menggunakan email Polban, dikarenakan untuk web ini hanya dikhususkan untuk warga Polban saja. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja. Kemana terakhir? Tunggu dulu. Lama. Nggak bisa di skip lagi sialan. Di sini apabila user mencoba untuk menggunakan email selain email Polban, maka akan muncul notifikasi peringatan bahwa untuk melakukan proses login sendiri harus menggunakan email Polban. Aduh. Skip aja lah. Nggak bisa. Udah skip aja. Nggak. Oke, dikarenakan waktu yang terbatas, di sini kita akan langsung saja masuk ke sesi pengujian, di mana untuk sesi pengujian sendiri kami menggunakan unit test untuk menguji setiap logic system pada setiap screen di web app kami. Yang pertama, di sini terdiri dari 4 unit test, yaitu unit test untuk list beasiswa, detail beasiswa, tambah beasiswa, dan juga delete beasiswa. Dan untuk hasil unit testnya sendiri, setiap eksekusi logic system di web app kami itu mendapatkan hasil eksekusi di bawah 1 detik, yang dimana untuk list beasiswa mendapatkan waktu eksekusi 0,85 detik, untuk detail beasiswa mendapatkan eksekusi time 0,14, untuk tambah beasiswa 0,13, dan juga yang terakhir untuk delete beasiswa itu 0,2, dan untuk keseluruhan execution time-nya itu sekitar 1,10
1,465 detik. Dan terakhir di sini terdapat beberapa permasalahan yang kami temukan yang sedang kami hadapi. Yang pertama itu belum adanya kepastian mengenai data atau akun pengguna. Jadi untuk alur dari pengajuan beasiswa di web app kami itu kan akan menggunakan data-data mahasiswa seperti NIM, nama dan lain-lain, dan juga data orang tua beasiswa seperti data penghasilan ayah dan juga data penghasilan ibu. Kami mencoba untuk berdiskusi dengan W3Giga apakah kami memungkinkan untuk menggunakan sistem API yang telah ada saat ini, yaitu di akademik, dan untuk hasilnya sendiri itu masih belum pasti. Kemudian batas waktu untuk review pengajuan beasiswa juga masih belum pasti. Dan yang terakhir itu ada PDF reader yang digunakan untuk mengupload dokumen pengajuan, dokumen untuk yang diperlukan untuk pengajuan itu juga masih belum terimplementasi dengan baik. Tutup. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.